semuanya, selamat datang di kelas Santu episode kelima. Gimana nih kabar teman-teman? Udah pada siap nggak ngikut di kelas Santu episode kelima ini? Nah, buat teman-teman yang masih baru di video aku, terima kasih sudah mampir. Selamat datang di kelas Santu, di mana kelas ini akan sharing ke kalian tentang FR terupdate dan juga soal-soal yang pernah kelihatan atau gambarannya ya di 3 tahun terakhir, entah itu tes CPNS maupun tes P3K. Tentunya sebelum kita mulai kelasnya, pertama-tama aku mau tanya ke kalian nih, gimana persiapan tes kalian sejauh ini? Udah berapa FR nih yang kalian siapkan materinya? Dan apakah kalian udah menyusun jadwal untuk strategi belajar? Karena waktu belajar kalian itu tinggal sebentar lagi nih teman-teman. Jadi teman Tantu cuman punya waktu sekitar 30-an sampai 40 hari ya sebelum hari tes kalian. Tergantung nanti kalian bakal dapat di minggu akhir Oktober atau di minggu pertama November. Nah, kalau buat teman-teman yang daftar CPNS pastinya jadwalnya lebih belakangan ya. Nanti sekitar bulan Desember kira-kira ya. Oke, kapanpun itu tes kalian sambil kalian memilih formasi, jangan lupa untuk persiapan diri kalian untuk belajar mencicil materi-materi dari Adminkes begitu ya. Terutama untuk teman-teman yang belum pernah punya pengalaman untuk bekerja di formasi administrator kesehatan, mudah-mudahan kelas Tantu ini bisa menjadi salah satu teman belajar kalian, kelas untuk berproses agar nantinya kalian bisa memiliki gambaran lebih lanjut kira-kira administrator kesehatan itu kemampuan teknisnya atau kemampuan SKB-nya kalau untuk CPNS ya, itu kira-kira seperti apa sih gambaran soalnya? Nah, sebelum itu kalian udah beberapa ya menghubungi aku secara langsung. Terima kasih, aku sangat menghargai sekali apresiasi dari kalian semua. Kalau misalnya nanti tambah rame ya, aku bakalan pertimbangkan dan sedang mempersiapkan untuk membuatkan grup Telegram khusus untuk administrator kesehatan dan teman-teman para pejuang NIP di tahun ini. Tapi nanti tentunya aku akan menerapkan syarat dan ketentuan yang berlaku supaya kelas kita benar-benar intensif dan juga efektif serta efisien ya untuk 30 hari ke depan. Jadi seminggu ini mungkin aku akan merancangnya dan mempersiapkan dan pantengin terus kelas Tantu. Nanti aku akan informasikan lebih lanjut sistematika untuk kita sama-sama belajar dan sharing pengalaman di grup Telegram. Nah, buat yang masih bingung, aku bisa dihubungi di mana? Kalian bisa WA aku maupun DM di Instagram Tantu maupun di Instagram pribadi aku. Tentunya jangan lupa sebelum kita mulai kelasnya, subscribe dulu channel aku supaya aku lebih semangat lagi bikin video buat kalian. Tentunya buat sharing-sharing materi, sharing-sharing soal buat kalian tentunya. Ya, mungkin segitu dulu untuk pembukanya. Kita lanjut buat belajar di kelas episode kelima ini. Nah, ini perdana nih aku bakalan share ke kalian soal-soalnya karena menurut aku kalian udah mulai tergambar dari FR-FR yang sudah aku share sebelumnya. Jadi buat yang belum cek video aku bisa cek dulu episode pertama sampai dengan keempat. Itu ada gambaran FR dari tahun 2019, 2021 dan juga FR di tahun 2022. Entah itu CPNS, SKB maupun kemampuan teknis P3K tahun lalu. Nah, mari kita mulai latihan. Oke, langsung saja ya teman-teman. Di soal kali ini, di episode kelima, kita akan lebih banyak membahas mengenai jabatan fungsional administrator kesehatan, di mana KUR dasar dari Adminkes itu sendiri. Baik, soal pertama, mengikuti kegiatan seminar atau lokakarya dalam bidang kesehatan merupakan salah satu dari tugas seorang administrator kesehatan yang termasuk ke dalam subunsur A. Pendidikan, B. Pelayanan administrasi kesehatan, C. Pengembangan profesi, D. Penunjang tugas Adminkes, atau E. Pelatihan Adminkes. Nah, menurut teman-teman nih, seminar atau lokakarya ini dalam bidang kesehatan dari seorang administrator kesehatan itu kira-kira termasuk ke dalam subunsur yang mana? Yap, D. Penunjang tugas Adminkes ya teman-teman. Jadi, adapun
Penunjang administrator kesehatan, kegiatan-kegiatan penunjang dari seorang adminkes itu adalah pertama, mengajar atau melatih ya, yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Jadi kalau bidang lain itu berarti bukan termasuk ya, teman-teman. Terus yang kedua, itu mengikuti kegiatan seminar dan lokakarya. Nah, ini bukan kegiatan atau subunsur utama ya, tapi ini merupakan subunsur yang penunjang. Nah, yang ketiga, menjadi anggota profesi, organisasi profesi ya. Kalau misal adminkes itu namanya Pakesi, teman-teman. Jadi Persatuan Administrator Kesehatan Seluruh Indonesia. Ini tuh ada setiap provinsi ya, teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya kalian tergabung jadi P3K Administrator Kesehatan atau CPNS Administrator Kesehatan, nanti kalian tergabung di dalam organisasi profesi bernama Pakesi ya, teman-teman. Kemudian ada juga menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional administrator kesehatan. Jadi ada tim penilainya, teman-teman. Jadi kinerja kita sebagai adminkes itu dinilai dan ada tim penilainya. Kalau kalian jadi tim penilai, nanti kalian dapat angka kredit penunjang dari tugas adminkes. Kemudian memperoleh gelar kesarjanaan yang lain. Misalnya kalian ada sekolah dengan gelar di luar adminkes, itu berarti kalian mendapatkan nilai penunjang. Nah, buat yang baru, nilai itu apa sih yang aku jelaskan? Jadi nilai itu kita setiap pekerjaan sebagai jabatan fungsional kita dinilai berdasarkan kinerja kita, teman-teman. Jadi nanti kinerja kita dinilai oleh tim penilai jabatan adminkes, sehingga nanti ketika kita bekerja, pekerjaan kita itu dinilai, teman-teman, di instansi masing-masing. Begitu kira-kira ya. Jadi kalau misalnya nanti jabatan kalian udah tinggi, nanti kalian akan menjadi bisa bergabung di dalam tim penilai tersebut gitu. Jadi jawabannya D ya, teman-teman. Seminar atau lokakarya itu termasuk dalam kegiatan penunjang. Nah, ada juga teman-teman pendidikan, pelayanan itu sebenarnya ada. Jadi pengembangan juga ada, nanti dibaca-baca. Ikuti video ini, kelas ini sampai akhir karena aku bakalan spill di mana sih rangkuman materi atau materi lengkapnya dari jabatan fungsional adminkes ini. Oke, kita lanjut ya di soal nomor 2. Berikut ini yang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan. Pelayanan dari adminkes ini kira-kira yang mana? A. Mengorganisasikan pelayanan kebijakan program pembangunan kesehatan. B. Menyusun kebijakan program-program yang tidak berkaitan dengan pembangunan kesehatan. Atau C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang administrasi kesehatan dan mendapat surat tanda tamat pendidikan dan latihan atau STTPL atau sertifikat. D. Membuat karya tulis atau karya ilmiah bidang kesehatan. Atau E. Mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Nah, bisa kira-kira nih yang mana kita drop. Tadi kalau misalnya kita ada mengajar atau melatih, itu kan termasuk penunjang ya, teman-teman. Jadi ini tidak termasuk, kita drop. Kemudian ini tadi tidak ada ya di materi penunjang. Jadi kira-kira yang mana nih jawabannya? Yap, jawabannya adalah A ya, teman-teman. Mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program pembangunan kesehatan. Jadi ini teman-teman, Permenpan RB nomor 42 tahun 2000 itu adalah peraturan mengenai pelayanan administrasi kesehatan. Sebagai adminkes kita punya kegiatan-kegiatan pelayanan, teman-teman, di bidang administrasi kesehatan. Nah, apa aja kegiatan pelayanan kita? 1. Melaksanakan persiapan pelayanan, teman-teman. Kemudian yang kedua, menyusun kebijakan program-program pembangunan kesehatan. Yang ketiga, mengorganisasikan pelaksanaan kebijakan program-program pembangunan kesehatan. Kemudian yang keempat, memfasilitasi pelaksanaan program-program pembangunan kesehatan. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, kemudian melaksanakan perizinan institusi dan pemberi jasa di bidang kesehatan. Nah, ini biasanya kalau kalian bertugas nanti ya, seorang adminkes itu bertugas di Dinkes misalnya ya, itu tugasnya mengurus izin dari institusi maupun pemberi jasa seperti misalnya izin praktek dokter, apoteker, itu biasanya diurus di Dinkes dan siapa yang akan mengurus tersebut? Seorang adminkes, teman-teman. Nah, yang ketujuh itu melaksanakan akreditasi institusi dan juga program-program pembangunan kesehatan yang perlu diakreditasi seperti itu ya, teman-teman.
Kemudian yang kedelapan, melaksanakan sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait dengan bidang kesehatan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar PIRT atau sertifikasi untuk tenaga kesehatan agar dia dianggap mampu, yaitu biasanya dilaksanakan oleh administrator kesehatan, teman-teman. Biasanya kalau kalian bertugas di Bapelkes ya, Badan Pelatihan Kesehatan, itu biasanya mengurus mengenai diklat-diklat, sertifikasi untuk tenaga kesehatan, itu biasanya diurus di sana. Kemudian yang terakhir pastinya menyusun laporan. Jadi makanya administrator kesehatan atau Adminkes ini dibutuhkan oleh banyak instansi, hampir seluruh instansi kesehatan itu ada Adminkesnya karena memang cakupannya sangat luas, teman-teman. Jadi kita lebih sangat akrab ya, kita akrab sekali dengan yang namanya kebijakan, dengan program, itu kita sangat akrab sekali sehingga memang kalau kalian bisa melihat itu Adminkes bisa ditempatkan di Dinkes, bisa di rumah sakit, puskesmas, bahkan badan pelatihan, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Jenjang dan pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D pada jabatan fungsional administrator kesehatan termasuk ke dalam jenjang jabatan A. Administrator kesehatan pratama, administrator kesehatan pertama, administrator kesehatan muda, administrator kesehatan madya, atau administrator kesehatan mandiri. Nah, hati-hati nih teman-teman, ada pratama dan juga ada pertama. Nah, kira-kira yang mana nih yang benar? Nah, makanya nanti kalau saran aku kalian ikuti terus kelas ini, nanti akan aku spill di mana sumbernya dan kalian bisa mendalami lebih lanjut mengenai materi ini. Nah, balik lagi. Penata tingkat 1, golongan ruang 3D. Maaf ya, ini cukup mengganggu kursornya. Nah, aku usahakan biar lebih efektif ya. Itu jawabannya adalah C, teman-teman. Administrator kesehatan muda ya. Administrator kesehatan muda itu terdiri dari 2, teman-teman. Kalau misalnya kalian baru naik ya dari pertama, itu ada muda, kemudian madya. Nah, sampai saat ini belum ada sih yang utama. Kalau nanti misalnya Permenpan RB tentang administrator kesehatan ini direvisi, mungkin akan ada jenjang utamanya. Jadi buat yang newbie ya, sama kayak aku, konten YouTube-nya masih newbie ya, masih ada salah-salah pencet sedikit nggak apa-apa ya. Misalnya aku berharap mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita belajar bareng-bareng ya. Jadi kalau misalnya dari jenjang jabatan Adminkes itu ada yang namanya pertama, kemudian dari pertama kita ke muda, nah ya, naik ke muda, kemudian baru kita ke madya. Belum ada utama ya. Jadi yang muda ini ada penata golongan ruang 3C, ada juga penata tingkat 1 golongan ruang 3D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Administrator kesehatan madya pada jabatan fungsional administrator kesehatan terdiri dari jenjang dan golongan sebagai berikut kecuali. Nah, ini dianggap yang salah artinya ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman, kalau saran aku dari pengalaman aku memang lebih banyak soal itu ada kecualinya teman-teman. Karena memang mempermudah kalian juga sebenarnya untuk menjawabnya. Kira-kira yang mana ini yang salah atau yang keliru begitu ya. Ini kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Yap, D. Pembina utama madya golongan ruang 4C itu nggak ada ya teman-teman. Jadi madya itu terdiri dari pembina golongan ruang 4A, kemudian pembina tingkat 1 golongan ruang 4B, dan juga pembina utama muda golongan ruang 4C. Jadi nggak ada ya pembina utama madya golongan ruang 4C. Jadi kalau misalnya nanti ada pembina utama madya itu biasanya golongannya adalah 4D teman-teman. Jadi ini bisa ditelusuri lebih lanjut, bisa dipahami lebih lanjut ya. Oke, gimana teman-teman? Sudah pusing? Sudah merasa kayak, waduh, aku kayaknya newbie banget, kayaknya banyak banget yang harus aku pelajari, kok kayaknya aku nggak paham sama sekali ya materi dari administrator kesehatan. Jangan khawatir teman-teman, kita semua sama, kita semua sama-sama pejuang NIP ya. Jadi saran aku, dicicil, diikhlaskan dirinya untuk berproses, belajar setiap harinya, tidak harus sempurna ya teman-teman, kita harus berusaha seberapa limitnya kita, asalkan kita sudah berusaha dengan maksimal, percaya pasti akan ada jalan. Dan kalau misalnya memang timingnya tepat,
Teman-teman pasti bisa. Ya, oke, kita lanjut. Pada jenjang jabatan administrator kesehatan pertama, jadi nggak ada pratama ya teman-teman, adanya itu adalah pertama. Itu terdiri atas A. Penata muda Gold 2A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B, penata golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 2 golongan ruang 3B, atau C. Penata muda golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 2B, atau D. Penata muda golongan ruang 3A dan penata muda 1 golongan ruang 3B, atau E. Penata muda golongan ruang 3A dan penata muda tingkat 1 golongan ruang 3B. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya, ini harus dihafal ya? Harus, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang, ini tidak sulit ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau rangkum, nanti bisa dirangkum ya. Misalnya pertama itu ada apa aja, muda ada apa, dan madya ada apa gitu. Ini jawabannya adalah E ya teman-teman, adanya penata muda golongan ruang 3A. Jadi kalau kalian masuk ya ke jurusan S1 misalnya atau D4 itu masuknya di penata muda golongan ruang 3A. Dan nanti kalau misalnya kalian naik golongan, itu kalian naik satu tingkat menjadi penata muda tingkat 1. Nah, kedua-duanya ini itu termasuk pertama teman-teman ya. Nah, administrator kesehatan pertama itu ada penata muda 3A dan penata muda tingkat 1 3B. Oke, teman-teman, mungkin segitu dulu ya. Singkat, padat, dan memancing teman-teman untuk lebih belajar mendalami lagi tentang administrator kesehatan. Nah, teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di sini, teman-teman, di peraturan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang jabatan fungsional administrator kesehatan dan angka kreditnya. Itu belum ada revisi ya, teman-teman, masih berlaku nomor 42 Kep Empan 12 tahun 2000. Nah, ini kelihatan kemarin teman-teman tahun berapa? Tahun 2000, tahun 2012, tahun 2022. Nah, itu jangan lupa ya, tahunnya adalah tahun 2000 dan nomornya nomor 42 maksudnya ya. Ini harus diingat nomor 42, jangan sampai salah ya. Peraturan Menpannya ini. Nah, kalau kalian tak mau tanya-tanya nih, kira-kira aku bisa dapat dari mana nih Kak peraturan ini? Jadi aku udah downloadin buat kalian, udah simpen juga. Kalian bisa tinggal download di sini ya, bisa cek dan akses di sini. Ada juga materi yang aku share di link ini. Kalian bisa akses secara gratis dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat persiapan kalian lebih matang untuk materi kali ini ya, teman-teman. Oke. Jangan lupa ya, subscribe dulu channel aku. Sebelum berakhir, aku mau sharing sedikit. Kalau misalnya kalian merasa kurang dan butuh teman belajar lagi, kebetulan aku ada 2 buku tentang Adminkes ya. Kalian bisa hubungi langsung aku lewat WhatsApp atau lewat Instagram aku di Tantu Hub ini. Kalau buku yang putih ini ya teman-teman, itu merangkum materi-materi yang bisa kalian pelajari. Kalau misalnya merasa kalian belum pernah ikut tes atau pertama kali ikut tes, aku sarankan buku yang putih ini. Jadi ada rangkuman beberapa materi tentang administrator kesehatan di 3 tahun terakhir teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah tes atau mungkin sudah familiar dengan Adminkes karena kalian bekerja di sektor kesehatan seperti rumah sakit maupun dinas kesehatan, puskesmas, dan kalian ingin mematangkan diri dan melatih diri untuk tes dalam jangka waktu tertentu, itu bisa latihan soal dengan buku yang biru ini, teman-teman. Jadi ada 500 soal di dalam buku ini. Kalau buku yang putih ini, selain materi, ada juga soalnya, teman-teman. 5, 8, sampai 10 soal setiap chapternya. Bisa juga buat latihan dan lengkap dengan materinya. Nah, bisa diakses lewat Shopee aku di barcode ini ya, teman-teman, bisa diorder. Kalaupun misalnya kalian terbatas dana nih, terus kalian pengen latihan soal, aku juga menyediakan soal tryout 100 soal, itu bisa langsung hubungi aku lebih lanjut ya, teman-teman. Mudah-mudahan di video kali ini bermanfaat.
Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya. Pokoknya teman-teman tetap semangat, tetap tangguh untuk jadi nomor 1. Jangan lupa ya teman-teman buat like video ini, share ke teman kalian yang juga sama-sama formasi adminkes misalnya, dan juga jangan lupa subscribe channel video aku biar aku lebih semangat buat konten sharing ke kalian tentang FR, soal-soal, dan lain sebagainya. Sampai jumpa di kelas Tantu selanjutnya.